sehingga saya itu memberikan aktivitas yang enjoy lah di dunia LPM, tidak hanya seputar tentang nulis terus, membaca, diskusi terus, tidak. Orang mati pun masih banyak kendala kan untuk menuju surga. Kan seperti itu. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Retorika TV dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Retorika TV bersama saya Tarbiatun Hasana. Di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu mantan Ketua Umum LPM Retorika STKIP PGRI Sumbar. Boleh diperkenalkan dirinya, Pak? Siap. Kalau disebut mantan mungkin seperti orang pacaran ya, kalau mantan ya. Saya rasa nggak elok kalau saya sebut mantan. Mau disebut apa? Mungkin senior lah, visioner lah, yang pernah beraktivitas atau pernah berproses di LPM lah. Perkenalkan, nama saya Asari, bisa dipanggil Ari sebenarnya. Ya terserah teman-teman deh, sahabat-sahabat LPM sih, atau pemirsa sekalian mau manggil siapa. Tapi enaknya lah panggil Ari lah, biar mengingatkan kepada tokoh ulama kita itu, kayak si Mas Ari mungkin. Ya, saya jurusan Prodi BSI. Memang dari awal saya proses di LPM. Itu aja mungkin. Baik. Bagaimana sih Kak keadaan di waktu Kakak menjadi ketua umum itu gimana? Keadaan ya? Iya. Keadaan ini berbicara keadaan waktu semisal dalam kegiatan atau keadaan yang seperti apa? Ini soalnya sifatnya umum bagi saya. Ya maksudnya kayak Kakak aktivitasnya itu Kakak selama jadi pimpinan LPM Retorika itu bagaimana? Oh. Sebenarnya menjadi pemimpin itu kan bukan hal yang mudah, karena kita menjadi pemimpin mungkin pertama ya mungkin takdir mungkin yang menjawab kita untuk menjadi pemimpin mungkin. Yang kedua mungkin kita dalam menjadi pemimpin itu tanggung jawab lah, bagaimana kita itu mencapai suatu visi atau suatu misi yang ada di pengurusan itu. Aktivitasnya sebenarnya dalam pengurusan saya santai-santai saja mungkin, karena waktu itu keadaannya di LPM masih dalam fase-fase mau bangkit kembali dari sekian lama yang kemudian LPM itu kalau vakum ya enggak, artinya aktivitasnya itu tidak semaksimal mungkin waktu itu. Tapi setelah saya memimpin, bagaimana teman-teman di LPM ini, pertama ya dari sifat giatnya teman-teman belajar tentang menulis, minatnya lah terutama itu. Kemudian yang kedua kesadaran teman-teman pentingnya dalam dunia kepenulisan atau dunia akademis lah. Karena kan sejatinya kita itu menjadi mahasiswa kan dituntut dalam hal itu. Nah, di aktivitas saya semuanya itu dilakukan hal-hal seperti itu. Artinya yang berbau terkait dunia akademisi ya. Kajian, kemudian diskusi santai, kemudian membaca, menulis bersama cerita-cerita tentang bagaimana pertama sejarah LPM, kemudian tentang tokoh-tokoh wartawan, dan ini kemudian saya rasa menjadi inspirasi bagi teman-teman, bagaimana teman-teman itu berproses di LPM. Kalau berbicara tadi kan disampaikan tadi ya Kak, sama Kakak katanya ada kajian-kajian dan sebagainya. Itu merupakan program-program yang ada di LPM itu sendiri kan, semasa Kakak jadi pemimpin umum gitu. Pimpinan umum. Terus program-program unggulannya Kakak itu apa selama jadi pimpinan umum? Pimpinan ya? Iya.
Ini saya rasa jawaban yang sangat sulit ya. Karena berbicara unggulan, saya rasa karena di fase waktu saya memimpin itu masa saya tidak melaksanakan yang namanya raker rapat kerja. Saya rasa masa pengurusan saya pengurus sakti semua saya rasa. Karena tanpa program kerja. Kalau saya bisa menilai mungkin ya, dan ini semantasnya yang menilai itu mungkin teman-teman, tapi kesepakatan dari pengurus kemarin di bahasanya saya, karena pengurusnya hanya sedikit, berapa orang, hanya 3 orang 4 orang mungkin, karena yang lain sudah banyak kesibukan aktif di bidang-bidang yang lain. Safari jurnalistik ya. Apa itu Kak? Safari jurnalistik itu sebenarnya kita itu melakukan kegiatan di setiap sekolah atau kerjasama dengan lembaga-lembaga media yang ada di Sumeneb. Itu salah satunya di situ sih. Tapi waktu safari saya itu berjalan hanya atau 2 kali 3 kali. Karena dituntut dengan waktu yang masa jabatan saya itu sudah mau habis waktu itu. Karena saya rasa safari jurnalistik ini sangat penting karena pengenalan awal bagi teman-teman siswa semasih belum nanti itu teman-teman menjadi mahasiswa. Kenapa sangat penting menurut saya? Karena kalau teman-teman sudah mempunyai bekal, sudah mempunyai persiapan sebelumnya, pengetahuan sebelumnya terkait kepenulisan, terkait jurnalistik, kemudian membiasakan teman-teman terkait tentang kepenulisan, maka kemudian ketika teman-teman ada di dunia mahasiswa, dunia akademis, kampus, teman-teman itu sudah nggak gugup lagi. Kemudian teman-teman sudah terbiasa dengan hal itu, sehingga teman-teman itu tidak takut ketika mau proses di LPM. Karena berbicara tentang kepenulisan, keberitaan, hal-hal yang bersifat menulis, kemudian membaca, ini hal-hal yang sangat sulit. Karena membosankan. Butuh orang-orang yang memang tekad, kemudian yang memang sangat sabarlah dalam hal ini. Mungkin itu saya rasa menjadi inspirasi pertama bagi teman-teman itu kenapa menjadi program unggulan mungkin. Lalu untuk Kak, untuk mengontrol kader-kadernya Kakak itu gimana sih? Mengontrol kan, ya. Tadi kan dibilang katanya tidak ada program kerja dan lain sebagainya. Ya. Kalau kontrol itu seperti apa ya? Seperti robot mungkin, ada programnya mau dikontrol. Saya rasa nggak ada teori atau teknis mungkin ya, secara teoritis mungkin bagaimana kita mengontrol manusia, karena saya rasa manusia itu liar, punya akal, nggak bisa dikontrol saya rasa. Namun semasa saya, karena itu fase untuk membangun kesulitan teman-teman, karena waktu itu saya masih ingin teman-teman itu pertama minatnya terhadap LPM itu kuat, kemudian militansinya terhadap organisasi kuat pada waktu itu, karena saya rasa teman-teman itu masih kurang minatnya terhadap dunia kepenulisan waktu itu, dan sedikit yang mau ikut terhadap LPM waktu itu. Kemudian dari diskusi panjang dengan teman-teman saya yang masih ada di LPM waktu itu, sahabat saya, maka kemudian saya mempunyai inisiatif dengan teman-teman, bagaimana teman-teman ini ketika mengenal LPM itu tidak ada bahasa lagi teman-teman itu bosan, kemudian mau lambat laun hilang dari LPM, sehingga saya itu memberikan aktivitas yang enjoy lah di dunia LPM, tidak hanya sebutan tentang nulis terus, membaca, diskusi terus, tidak ya, healing, jalan-jalan,
kemudian makan-makan bersama, safari. Tapi saya tidak melepas bagaimana profesional atau fokusnya terhadap dunia LPM itu sendiri, kinerjanya LPM sendiri, seperti nulis, kemudian keberitaan, itu semua tetap diseimbangi bagi saya. Artinya teman-teman itu dalam dunia ini seimbang antara enjoy, kemudian pikiran yang tidak terlalu stres terkait memikirkan tentang penulisan, semuanya itu diselangi dengan hal yang seperti itu. Karena sulit bagi saya, karena ketika saya itu pengalaman waktu saya masuk LPM, saya tertarik di LPM itu, teman-teman ketika saya tanya juga kenapa ikut LPM, pertama karena saya tertarik mau jadi wartawan katanya. Ada yang mau jadi seorang jurnalis, kemudian jadi seorang penyair, ada yang juga menjadi seorang penyiar radio itu ya. Iya. Ketika teman-teman itu ada di tengah proses perjalanan tidak sesuai dengan harapan, sehingga teman-teman itu bosan, kemudian mau nulis lagi, kok seperti ini jalannya, hanya nulis, wawancara, liputan, kemudian ketika kita lihat karyanya kita ada di sampah, itu nggak dihargai. Nah, maka kemudian saya menyelipi dari hal ini, kebosanan teman-teman diselingi dengan hal-hal yang berbaur santai-santai lah, seperti itu ya, seperti jalan-jalan, rekreasi, mungkin safari jurnalistik itu salah satunya, berbagi pengalaman terkait jurnalistik dengan adik-adik kita yang ada di bangku sekolah ya, kemudian sharing-sharing dengan LPM luar, itu salah satunya. Kalau ngontrol teman-teman, pikiran teman-teman itu nggak bisa. Iya Kak, untuk mahasiswa baru mungkin yang ingin masuk di LPM juga, ada nggak sih harapan dari kakak sendiri untuk penerus LPM nanti gitu? Saya rasa untuk teman-teman yang mau ikut LPM, yang pertama perbaiki niat dulu, yang kemudian tekadnya bagi teman-teman, keseriusan teman-teman, karena ketika teman-teman itu ada di suatu bidang, maka janganlah pernah teman-teman itu imbang terhadap niat di awal itu. Karena ketika teman-teman itu ragu, kemudian bimbang terhadap niatnya, maka teman-teman itu nanti tanpa disadari teman-teman akan gugur tanpa menikmati suksesnya itu sendiri, hasilnya dari teman-teman proses di bidang itu sendiri. Maka saya rasa teman-teman, kalau kalian ingin menjadi penulis yang hebat, menjadi wartawan yang hebat, kemudian teman-teman memang fokusnya ingin mendalami tentang dunia kepenulisan, saya rasa harus diimbangi. Pertama, diawali dengan sering-sering ngumpul dengan orang-orang yang suka membaca, suka diskusi, dan juga suka menulis. Karena saya rasa ada salah satu tokoh itu mengatakan, kalau kalian ingin menjadi penulis, maka sering-seringlah menulis. Apapun itu, tulislah, baik cerita tentang perjalanan kita sehari-hari, mungkin tentang pengalaman kita, apapun yang kita lihat tulislah. Meskipun tidak harus seideal ya, biasa-biasa aja itu. Pertama itu, saya rasa niatlah. Iya Kak. Satu lagi nih Kak, harapan untuk pimpinan umum selanjutnya. Harapan ya, mungkin harapan saya selaku dimisioner dari LPM, pertama tingkatkanlah kualitas, kapasitas, kemudian kesulitan bersama, itu untuk memimpin. Maksimalkanlah program kerjanya semaksimal mungkin, tidak harus dikerjakan semuanya, lakukan satu hal yang kiranya itu mampu menciptakan satu hal yang besar. Itu saja untuk pimpinan yang hari ini menjalani ya. Iya. Itu aja. Karena saya rasa menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Bagaikan kita berlayar di tengah laut,
seakan tenang, tiba-tiba ada ombak besar. Itulah. Dari kakak sendiri ada kendala tersendiri nggak sih selama jadi pimpinan umum? Kalau berbicara kendala selama kita masih hidup, pasti ada. Ada. Selama kita mau mau proses apapun itu pasti ada. Orang mati pun masih banyak kendala kan. Untuk menuju surga. Kan seperti itu. Artinya kalau berbicara tentang kendala, kita itu masih banyak kendala. Seperti halnya yang tadi saya gambarkan, kita itu seakan-akan awal saya menjadi pemimpin itu, karena kan saya menjadi pemimpin itu belum ada pengalaman. Sesuatu hal yang belum ada pengalaman itu sulit untuk menjalaninya, karena masih proses awal pertama. Maka kemudian yang saya lakukan waktu itu ya saya sharing-sharing dengan teman-teman bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bijak, bagaimana kita itu untuk memaksimalkan program, misal bagaimana kita untuk mempersolidkan teman-teman bawahan. Saya rasa nah ini saya sharing-sharing dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Ini penting karena saya rasa hanya sekedar informasi yang kita dapat dari membaca itu kurang. Karena apa? Karena asumsi yang kita bangun ketika kita dapat informasi dari membaca itu asumsi yang menurut kita cuma, bukan menurut pandangan orang lain. Ketika ada pandangan-pandangan orang lain, kita bisa mengkaji, ambil yang moderatnya, yang sederhananya, yang imbang itu. Maka saya rasa yang paling penting itu adalah teman-teman itu membangun relasi, kemudian komunikasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Itu yang paling penting. Ya kendalanya yang paling sulit ya kontrol teman-teman itu. Karena nggak ada program kerjanya gitu. Bukan itu. Bukan nggak ada program kerjanya. Program kerja tetap ada, tapi secara tertulis itu tertera di papan semacamnya itu nggak ada. Tapi program secara kesepakatan bersama itu ada mungkin. Yang untuk kontrol teman-teman itu pertama konsisten dalam semangat menulis. Kemudian konsisten dalam niat awal dari teman-teman masuk di LBM. Itu yang paling sulit. Kemudian konsisten teman-teman itu membangun kesulitan teman-teman dalam membangun organisasi di LBM. Karena saya rasa kalau hanya saya mempunyai visi, kemudian hanya saya yang ingin niat untuk membangun LBM dengan misi bersama itu, tanpa ada kinerja dari teman-teman, semangat teman-teman itu, saya rasa seperti makan nasi tanpa gula atau tanpa garam, tanpa apa itulah, kurang enak rasanya. Iya. Tuh. Mungkin itu saja ya Kak perbincangan kita kali ini. Terima kasih sudah bersedia datang untuk mengisi podcast kali ini. Mungkin untuk penonton Retorika TV yang ada di rumah, jangan lupa dukung channel Retorika TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Retorika TV. Baik dari saya dan juga Kak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.